Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Prodi Pendidikan Agama Islam tentang dorongan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebelum menonton video ini, mohon bantuannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu Al-Quran. Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Hadis Tarbawi tentang dorongan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Dari Utsman radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan, tetapi dalam redaksi yang agak berbeda, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam dua hadis di atas terdapat dua amalan yang dapat membuat seseorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudara sesama muslim lainnya, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini ada yang bertanya, bagaimana sih tips mengajarkan anak-anak agar semangat belajar membaca Al-Quran? Boleh deh kita berbagi tips ya. Jadi yang pertama, jangan memaksa. Memaksa anak justru akan membuat mereka tidak nyaman. Biarkan minat untuk belajar membaca Al-Quran muncul dari dalam diri mereka sendiri. Kita cukup memberikan stimulasi agar mereka tertarik, karena anak adalah pembelajar yang hebat. Yang kedua, berikan contoh. Memberikan contoh adalah cara yang paling jitu, karena anak-anak suka meniru. Tunjukkan kebiasaan dan kebutuhan Anda membaca Al-Quran. Dijamin deh, anak Anda akan beri kebiasaan itu. Yang ketiga, beri penjelasan kenapa sih harus membaca Al-Quran. Yang keempat, lakukan dengan cara menyenangkan. Sekarang kan banyak sekali nih metode pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak-anak. Mulai dari games pengenalan huruf hijaiyah, terus ada Iqra versi cetak digital, versi metode Umi, versi tilawah, sampai dengan pen yang bisa mengeluarkan suara, atau video-video animasi tentang bacaan-bacaan huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Hampir semua anak-anak tertarik dengan media yang tersebut dan semuanya bagus. Yang menjadi poin pentingnya adalah lakukan dengan cara menyenangkan. Yang kelima, dimulai dengan yang mudah. Yang keenam, lakukan secara konsisten. Yang ketujuh, beri dia pujian atau hadiah. Itu sedikit tips dari saya untuk memberikan anak-anak agar mereka semangat belajar Al-Quran. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, apa saja sih manfaat dari membaca Al-Quran? Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Jadi banyak sekali manfaat dari membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu mendapat pahala kebaikan. Manfaat utama dari membaca Al-Quran yaitu mendapat pahala yang berlipat ganda. Baik yang masih terbata-bata maupun yang sudah lancar membacanya, semua akan mendapatkan kebaikan dari membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa.
Yang kedua, manfaatnya itu menaikkan derajat. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang yang mahir membaca Al-Quran akan mendapat posisi yang tinggi di surga nanti. Beliau berpesan untuk membaca Al-Quran ketika hari akhir tiba sama seperti biasa mengucapkannya ketika di dunia. Yang ketiga, manfaatnya yaitu diberi kecerdasan. Salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan adalah dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab yang rumit dan diperlukan kecerdasan yang tinggi untuk dapat memahaminya. Yang keempat, manfaatnya yaitu terhindar dari sesat dan celaka. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan jaminan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mengamalkan kandungannya, yaitu tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Tak hanya untuk masa sekarang di dunia, membaca Al-Quran pun bermanfaat untuk masa depannya, yaitu akhirat. Selanjutnya, manfaat dari membaca Al-Quran yaitu obat segala penyakit. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi obat bagi penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Membaca Al-Qur'an tidak hanya bermanfaat untuk penyakit fisik saja, melainkan juga penyakit hati. Melantunkan ayat suci Al-Qur'an dipercaya deh sebagai salah satu bentuk terapi untuk melembutkan serta menenteramkan hati. Selanjutnya, manfaat dari membaca Al-Quran itu penenang dan penyejuk hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, yakni surah Ar-Ra'd ayat 28, bahwa orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tentram dengan membaca petunjuk dari Allah, yakni Al-Quran. Hanya dengan mengingat Allah melalui membaca ayat Al-Quran, hati pun akan menjadi tentram dan damai. Selanjutnya, manfaat dari membaca Al-Quran yaitu mendapatkan apa saja sih adab-adab membaca Al-Quran? Jadi, adab-adab sebelum membaca Al-Quran, yang pertama berwudu. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kebersihan. Maka dari itu, sebelum membaca Al-Quran, hendaknya kita dalam keadaan suci dan sudah berwudu terlebih dahulu. Anjuran untuk berwudu sebelum menyentuh dan membaca Al-Quran tercantum dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 77-79, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhil Mahfuz, tidak menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Yang kedua, adab membaca Al-Quran selanjutnya adalah menggunakan pakaian yang bersih dan suci dari najis. Pakaian yang bersih akan menimbulkan rasa nyaman, sehingga saat membaca Al-Quran kita merasa tenang dan nyaman. Selain itu, membaca Al-Quran juga sama halnya dengan menghadap Allah. Tentu akan lebih afdal apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang bersih. Selanjutnya, memilih tempat yang bersih dan menghadap kiblat. Selain tubuh, memilih tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran juga menjadi salah satu adab yang patut kita ketahui untuk umat Islam. Bersihkan dulu kamar atau ruangan ibadah kita sebelum kita menggunakan untuk membaca Al-Quran. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menghadap kiblat saat membaca Al-Quran, sebab sama halnya dengan sholat, membaca Al-Quran juga merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Selanjutnya, niatkan lillahi ta'ala. Jika diri kita sudah bersih dan tempat membaca Al-Quran pun sudah dibersihkan, saatnya untuk membaca Al-Quran. Mulailah membaca Al-Quran dengan niat lillahi ta'ala atau niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua kebaikan yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika niat dalam hati sudah baik, niscaya kita akan merasa berat untuk melakukan. Jika niat dalam hati sudah baik, niscaya kita tidak akan merasa berat untuk melakukannya. Selanjutnya, adabnya itu diawali dengan membaca ta'awuz atau basmalah. Tujuannya agar selama membaca Al-Quran kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ta'awuz dan basmalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'awuz itu bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bacaan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim.